Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Dupel. Kami dari OVE, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis manajemen yang terjadi di perusahaan Tupperware sebagai bentuk partisipasi kami dalam Nusantara Business Management Challenge tahun 2024. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Retno Valenta Kristiana dengan NIM 240412605745. Perkenalkan, nama saya Debbie Sofi Saskia dengan NIM 240412610091. Perkenalkan, nama saya Febriana Kumalasari dengan NIM 240121043881. Perkenalkan, saya Nadia Ratna Febrita dengan NIM 240412604756. Perkenalkan, nama saya Krisna Meji dengan NIM 240412600464. Perkenalkan, nama saya Daniela Karisma dengan NIM 240412608103. Sebelum itu izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pendahuluan. Teknologi membawa dampak positif dan negatif dalam bisnis, termasuk tantangan bisnis. Krisis dapat muncul dari faktor internal dan eksternal, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beradaptasi. Contohnya perusahaan Tupperware yang hampir bangkrut karena kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi yang sudah maju ini. Dan Tupperware karena konsumen beralih ke produk konten yang harganya lebih terjangkau. Perusahaan harus berinovasi dan beradaptasi dalam digitalisasi untuk bertahan dan menekankan pentingnya keterampilan manajemen krisis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, analisis situasi perusahaan Tupperware saat ini. Yang kedua, faktor penyebab mengapa Tupperware mengalami kebangkrutan. Ketiga, strategi dari inovasi apa yang bisa dipakai untuk mengatasi kebangkrutan. Yang keempat, apa kesimpulan dari dokumentasi yang bisa dipakai oleh perusahaan Tupperware. Yaitu setelah itu tujuannya untuk mengetahui situasi perusahaan Tupperware saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab mengapa Tupperware mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi dan inovasi apa yang bisa dipakai untuk mengatasi kebangkrutan dari perusahaan Tupperware. Yang keempat, untuk mengetahui kesimpulan dari rekomendasi apa yang bisa dipakai untuk perusahaan Tupperware. Ini adalah kondisi terkini perusahaan Tupperware. Tupperware diciptakan oleh L. Tupper pada tahun 1946 di Amerika Serikat sebagai wadah plastik inovatif yang menjaga kesegaran makanan. Pemasarannya awalnya melalui demonstrasi langsung termasuk pesta rumahan berhasil meningkatkan popularitasnya, terutama di kalangan wanita berkat peran Brownie Wise. Meskipun sukses di Amerika dan Indonesia, popularitas Tupperware ini mulai menurun dengan perusahaan menghadapi tantangan finansial yang serius, penurunan saham dan kemungkinan PHK. CEO Miguel Fernandez mengatakan bahwa perusahaan sedang berusaha memperbaiki operasional dan menghadapi resiko delisting dari bursa saham. Perusahaan ini anjlok signifikan sejak tahun 2022 dan telah kehilangan kapitalisasi pasar hingga 95% dalam 3 tahun. Kinerja buruk ini salah satu diperparah setelah awal tahun lalu perusahaan memberitahu investor bahwa ada keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Tupperware yang mendapat keuntungan dari ledakan permintaan selama pandemi karena orang-orang tinggal di rumah, kini mulai menghadapi tantangan, yaitu berupa adanya pesaing yang lebih inovatif dan mempromosikan produk mereka kepada konsumen yang lebih mudah di TikTok ataupun Instagram. Tupperware telah kehilangan jumlah penjualannya secara drastis dan konsumen setelah pandemi. Selain itu, dirinya menilai merek favorit itu masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang muda. Merek wadah dapur itu telah mengalami penurunan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan turun 18% menjadi sekitar 1,3 miliar US dollar pada tahun 2022 dari tahun 2021. Baik, selanjutnya saya akan membahas kenapa perusahaan Tupperware ini berada di ujung tanduk sehingga akan bangkrut. Jadi, Tupperware yang didirikan 78 tahun lalu ternyata bangkrut dengan kapitalisasi pasar turun sebanyak 95% pada 3 tahun terakhir. Di sini saya akan menjabarkan faktor kritis yang menyebabkannya. Yang pertama adalah penurunan penjualan yang signifikan. Pada tahun 2022, tepatnya setelah lonjakan COVID-19, Tupperware mengalami penurunan yang signifikan, baik dalam jumlah penjual, penurunan konsumen,
dan juga dinilai masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen anak muda. Penjualan Tupperware pada tahun 2022 turun sebanyak 18% menjadi sekitar 1,3 miliar US dollar dari tahun 2021. Kemudian yang kedua ada beban finansial. Tekanan finansial semakin meningkat karena Tupperware ternyata memiliki hutang besar yang lebih dari 700 juta US dollar. Ketidakstabilan keuangan ditunjukkan oleh perselisihan yang berlarut-larut dengan pemberi pinjaman mengenai pengelolaan ulang. Yang ketiga adalah kurangnya inovasi. Produk Tupperware dianggap terlalu basic dan terlalu biasa dibanding dengan perusahaan pesaingnya. Tupperware dianggap gagal beradaptasi dengan tren saat ini dan tertinggal dalam bidang promosi. Yang keempat adalah masalah manajemen dan pelaporan keuangan. Kesulitan dengan manajemen dan pelaporan keuangan termasuk ketidakmampuan untuk melaporkan kinerja keuangan kuartalan. Keberangkatan Chief Financial Officer menyebabkan kurangnya sumber daya dan kurangnya pengetahuan akuntansi yang konsisten. Yang kelima, perubahan gaya hidup dan tren konsumen. Tupperware tidak hanya mengimbangi pergeseran konsumen ke arah produk yang lebih inovatif dan praktis, geseran ini membuat model penjualan tradisional Tupperware Party tidak lagi relevan. Yang keenam adalah keterbatasan dalam saluran distribusi. Hadirnya e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia membuat ketergantungan pada penjualan langsung mengalami penurunan yang signifikan. Tupperware kurang memiliki saluran distribusi yang kuat untuk menjangkau customer yang lebih luas. Selanjutnya, kita sudah berada di strategi dan inovasi penyelesaian. Mengapa Tupperware dibutuhkan strategi dan inovasi penyelesaian? Dikarenakan Tupperware sendiri menghadapi kekalahan dari merek lain dan beban keuangan yang meningkat akibat penurunan permintaan dan kurangnya kehadiran di pasar daring. Strategi pemasaran dan inovasi produk baru sangat penting untuk bertahan dalam persaingan. Untuk mengatasi krisis, Tupperware perlu menghadirkan inovasi menarik yang mengikuti tren guna meningkatkan penjualan dan relevansi pasar. Inovasi membantu meningkatkan kualitas produk dan memungkinkan perusahaan untuk mengikuti tren serta memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan berinovasi, Tupperware dapat menjangkau pasar baru dan menarik perhatian konsumen. Berikut merupakan contoh inovasi yang kami buat untuk Tupperware Brand Corporation. Yang pertama adalah menyediakan variasi custom lunch box. Pada masa ini, masyarakat sangat tertarik dengan adanya variasi custom lunch box karena konsumen mampu untuk mengekspresikan kepribadian dan juga selera mereka. Kini konsumen akan memilih produk yang lebih bervariasi dan unik. Dengan ini, keinginan konsumen dapat disesuaikan dengan desain, warna, dan juga bentuknya. Dengan ini juga pendapatan Tupperware akan meningkat sehingga keuangan dapat lebih membaik dan dapat diteruskan. Kemudian yang kedua adalah dengan endorsement. TikTokers dengan username @hanzizaki27 yang ikonik dengan konten review masakan Bimi, di mana dalam konten tersebut juga menunjukkan kotak makanan yang digunakan mendapatkan respon baik oleh para penonton. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan meningkatkan pembelian produk apabila Tupperware mampu melakukan endorsement kepada TikTokers tersebut. Yang dapat dipastikan, pembelian terhadap produk Tupperware akan meningkatkan secara keseluruhan dan keuangan akan lebih stabil dari sebelumnya. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan sesuatu yang tren pada saat itu. Apabila Tupperware sudah memiliki keuangan yang lebih stabil, maka Tupperware dapat berkolaborasi dengan brand yang tengah tren di masa ini. Sebagai contoh, saat ini yang sedang tren adalah boneka labu. Kita bisa memanfaatkan peluang dengan memunculkan produk kolaborasi dengan perusahaan yang memproduksi boneka labu, yaitu Pokmart. Contoh produknya seperti tempat makan dengan bentuk kepala labubu ataupun botol minum dengan gantungan kunci labubu mini disertai gambar boneka labubu serta memberikan freebies mini boneka labubu kepada beberapa pembeli utama. Kemudian yang keempat adalah menjual set lunchbox. Produk ini ditujukan untuk beberapa orang yang tidak ingin ribet dan membeli barang secara terpisah. Dengan membeli set makan kita sudah mendapatkan tempat makan, sendok, garpu, botol minum, dan juga lunch bag.
Dengan begitu, kita tidak perlu lagi repot-repot membeli peralatan makanan untuk bekal secara terpisah. Berikut merupakan rekomendasi untuk perusahaan Tupperware sebagai langkah ke depan selanjutnya. Yang pertama, mengatasi produk. Untuk poin pertamanya dengan inovasi desain, menciptakan desain produk yang lebih modern dan menarik, mengikuti tren dalam gaya hidup. Untuk poin yang kedua, variasi dan customisasi. Menawarkan lebih banyak variasi produk, termasuk pada opsi customisasi yang memungkinkan pelanggan memilih warna, bentuk, dan fitur. Yang kedua, pengembangan produk baru. Untuk poin pertamanya, produk multifungsi yang mengembangkan produk yang memiliki lebih dari satu fungsi sehingga lebih menarik bagi konsumen yang lagi efisiensi. Untuk poin yang kedua, ramah lingkungan. Fokus pada produk yang menggunakan bahan daur ulang atau ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli pada berkelanjutan. Yang nomor tiga, pemasaran kreatif. Untuk poin pertama, konten integratif. Membuat konten integratif seperti kuis atau tantangan di media sosial untuk melibatkan pelanggan dan meningkatkan partisipasi mereka. Yang keempat, kemitraan dan kolaborasi. Yang poin pertama, kolaborasi dengan desainer. Bekerja sama dengan desainer terkenal untuk menciptakan lini produk eksklusif yang menarik perhatian. Yang poin kedua, kemitraan dengan brand lain. Berkolaborasi dengan brand yang memiliki nilai dan visi serupa untuk menciptakan produk yang baru yang inovatif. Untuk yang kelima, program loyalitas, yaitu diskon dan penawaran khusus. Menawarkan diskon atau penawaran khusus bagi pelanggan setia untuk meningkatkan retensi. Baik, untuk poin terakhir yaitu kesimpulan, teknologi membawa dampak positif dan negatif dalam bisnis, termasuk tantangan bisnis. Perusahaan seperti Tupperware mengalami penurunan popularitas dan finansial serius karena konsumen beralih ke produk online yang lebih murah. Tupperware kesulitan beradaptasi dengan pasar digital, strategi pemasaran dan inovasi produk baru diperlukan untuk memastikan kelangsungan bisnis perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan presentasi kami kalian semua bisa paham. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!